Kisah ajaib muncul dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang berhasil selamat usai mengalami kecelakaan di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025. Salah satu korban selamat, Wahyudi, warga Dusun Kedunen, Kelurahan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi menceritakan bagaimana dirinya berhasil selamat dari kecelakaan tragis tersebut. Ia sangat bersyukur bisa selamat, walaupun peristiwa itu masih membuatnya trauma. Wahyudi merupakan salah satu sopir travel turut menumpang di kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Di mobil itu ia mengangkut 9 penumpang, yang berangkat dari Banyuwangi menuju Bali. Nahas dalam perjalanan menyeberangi Selat Bali, kapal yang menampung 53 penumpang, 12 kru kapal dan 22 kendaraan itu mengalami insiden tenggelam. Adik kandung Wahyudi yang bernama Lucy mengungkapkan, insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya berlangsung cepat. Berdasarkan cerita sang kakak, setelah memasuki kapal ia berada di mobil. Hingga tak berselang lama setelah berlayar, Wahyudi mendengar orang berteriak bahwa kapal posisinya miring. Ada orang teriak-teriak kapal miring, sehingga saat itu kakak saya langsung keluar mobil, ucapnya. Wahyudi segera menuju tangga untuk naik ke atas kapal. Sayangnya saat menaiki tangga kedua, posisi kapal semakin miring hingga kemudian tenggelam. Posisi dia di bawah kapal, mau keluar juga susah karena kondisinya gelap. Kakak saya sempat nabrak besi, hingga kaki dan kepalanya luka, ujarnya. Lucy bersyukur sebab kakaknya selamat dari insiden tersebut. Diakui luka-luka yang dialami Wahyudi saat ini sudah berangsur-angsur sembuh. Walau demikian Lucy tak memungkiri jika masih ada rasa trauma yang dialami Wahyudi. Alhamdulillah sudah mendingan namun masih lemas, sebab berjam-jam berada di tengah laut. Selain itu kepalanya juga masih pusing. Rasa trauma juga pasti ada, imbuhnya. Tak hanya Wahyudi yang berhasil selamat pada insiden itu. 6 orang yang turut menumpang di travel Wahyudi juga berhasil selamat. Sedangkan 3 orang lainnya saat ini belum diketahui kondisinya. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian terhadap 29 orang korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pada hari keempat pencarian ini, Sabtu 5 Juli 2025, tim SAR gabungan akan kembali mengerahkan alut laut dan udara, dengan penguatan dari Koarmada II dan Pusidrosal. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, R. Eko Suyatno mengatakan, adapun penguatan dari Koarmada II, yaitu berupa KRI Vanildo 732, satu unit helikopter Panther yang memiliki sonar dengan kemampuan mendeteksi benda-benda di bawah laut, serta 2 tim penyelam dari Dislambair dan Satkopaska. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan penguatan alut dari Koarmada II dan tim ahli dari Pusidrosal, maka diharapkan akan dapat menemukan datum, posisi terakhir, yang pasti atau lokasi KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam. Secara paralel, sedang dilakukan langkah-langkah persiapan jika nantinya datum pasti sudah diketahui, seperti medical check-up di RSUD Banyuwangi terhadap 22 orang personel penyelam, serta persiapan peralatan pendukung penyelaman. Kepala Kantor SAR Surabaya selaku On-Scan Coordinator Search and Rescue Unit, OSCSRU, Udara, Nanang Sigit, menerangkan, ada 2 helikopter yang melakukan pencarian hari ini, yaitu helikopter Daup Hin HR 3606 Basarnas serta helikopter Bel 249 Baharkam Polri. Kedua alat udara ini akan melakukan pencarian melalui udara dari wilayah utara ke arah selatan. Dan Lanal Banyuwangi selaku OSCSRU Laut Letkol Laut, P. Muhammad Puji Santoso, menerangkan bahwa upaya pencarian di laut diperluas hingga sejauh 20 mil laut ke arah selatan. Adapun alat laut yang digunakan, diantaranya KRI Tongko 517, KRI Teluk Ende 813, KN 249 Rial Saudi Permadi, KN SAR Arjuna, Kenapa Grantin, KP Bima 7014 Polairut, Kapal Patkam Lapayaman, KN Cundamani, KP Hiu Macan Tutul 02, RIB 03 dan RBB Posar Banyuwangi, RIB 01 Posar Jembrana, dan RIB Polairut. Sementara itu, Danrem 083 Baladika Jaya menyampaikan bahwa SRU Darat yang terdiri dari gabungan personel dari unsur TNI AD, kepolisian dan sejumlah relawan, melakukan penyisiran di sepanjang garis pantai di wilayah Banyuwangi. Berdasarkan data BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Banyuwangi, pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca di wilayah perairan Selat Bali diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, kecepatan angin berkisar di antara 4 hingga 20 knots, ketinggian gelombang di kisaran 0,5 hingga 2 meter, visibility 3 hingga 8 km, serta kecepatan arus 1,5 hingga 2 ms ke arah selatan. Hingga siang ini, sebanyak 36 orang korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan, dengan rincian 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang ditemukan meninggal. Sementara itu, korban yang belum ditemukan sebanyak 29 orang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.